Jang katanya kok berani gitu camping di sana, padahal warga sini mah pada males katanya ke situ kalau malam-malam, jangankan malam katanya udah menjelang jam 4-5 aja udah pada males gitu ke lokasi yang di dekat air terjun itu tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, di video ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengklik video ini. Seperti biasa, channel kami menceritakan cerita-cerita kisah misteri yang dialami, yang ada di sekitar kita dan dialami oleh teman-teman terdekat kita. Kali ini saya kedatangan teman saya sekaligus tetangga saya. Mungkin video yang kedua kalinya ya Pak Gani? Iya. Terlebih dahulu angka baiknya mungkin memperkenalkan diri dulu lah. Biar lebih enak. Saya Gani, tetangganya Pak Pian. Di sini hadir kedua kalinya dengan wardrobe yang sama. Kembali sama Kang Dik ya? Iya, nggak tahu kenapa saya seneng banget nih pakai wardrobe ini gitu. Alhamdulillah, itu kan muslimah. Iya, jadi kan Muslim. Ini kan konteksnya misteri. Biasanya misteri kan berhubungan sama yang religius. Iya, minimal saya mengimbangi lah ya, dengan padahal sebenarnya dari Jumatan saya belum ganti baju aja. Mungkin kali ini ada yang mau diceritakan kisah apa yang dialami lagi. Lagi. Kalau di sesi sebelumnya kan waktu pas masih anak-anak ya. Iya, waktu itu cerita waktu SD ya? Iya, waktu SD. Kalau sekarang sedikit dewasa tapi masih kanak-kanak. SMA. Udah dewasa. Oh, dewasa ya? Iya. Jadi saya pikir tuh kejadian kayak gitu tuh akan saya alami pas waktu kanak-kanak aja. Oh iya, waktu kemarin ya SD. Jadi pas saya dewasa tuh saya mulai berpikir kalau udah dewasa mah mungkin sensitivitas terhadap hal yang seperti itu udah mulai hilang atau menurun lah gitu, meskipun selalu tetap ada gitu. Nah, waktu SMA tuh saya pernah ikut camping sama temen pecinta alam. Pramuka bukan? Apa beda lagi? Bukan. Nah, kalau pramuka kan kadang suka malas mandi ya, pramuka pramudi, pramuka candu mandi ya. Enggak. Maaf ini bukan bercanda saya. Enggak. Sama pecinta alam. Oh, mungkin organisasi ya? Organisasi. Mungkin karena waktu itu saya naksir lebaran gitu ya. Tapi pas camping ternyata nggak ikut yang saya naksirnya. Jadi istilahnya gondok di Sundanya. Enggak. Saya punya teman gitu di klub pecinta alam itu. Dia ngajakin kemah yuk katanya gitu. Barengan berarti semua anggota? Enggak, waktu itu ada ikut sekitar 3 orang lah. 3 orang sama saya. Ya saya senang aja gitu kan, pas daripada libur semesteran sekitar 2 minggu apa sebulan saya lupa, libur semesteran itu daripada nggak ada kegiatan lah ya, pacar nggak ada gitu kan, main uang nggak dikasih dan nggak sekolah, camping aja lebih hemat. Ya, akhirnya ikut lah ya camping. Saya pikir campingnya tuh di tempat kayak bumi perkemahan kayak Ranca Upas kalau di Bandung tuh, kalau enggak di yang di Pangalengan tuh Gunung Puntang yang tempatnya tuh udah tempat camping banget lah, fasilitas buat campingnya enak gitu. Ya, maaf saya potong, berarti ini kisah ceritanya di kota Bandung ya? Iya, di Bandung, di Cililin waktu itu. Waktu itu saya sama teman-teman pecinta alam yang 2 orang itu ikutlah camping sana pakai angkot. Pas turun ini
Pas saya lihat lokasinya, ini kok kayak bukan bumper gitu. kayak bukan bumi perkemahan ya, emang bukan katanya. Kalau camping di bumi perkemahan mah udah bukan Nggak aneh ya? nggak aneh katanya. Kalau kita mah katanya nyari tempat yang hampir nggak pernah kejamah sama orang yang camping katanya gitu. Tapi sebenarnya lokasinya tuh nggak terlalu menakutkan karena nggak terlalu jauh dari rumah warga. Di Jadi, pedesaan ya. dari rumah, tapi emang perkampungannya tuh sepi, jadi jarak dari rumah ke rumahnya tuh Jauh. agak jauh. Akhirnya naiklah ke lebih tepat apa ya, gunung tapi nggak terlalu gunung, bukit tapi agak tinggi juga sih. Iya. Mungkin setengah gunung setengah bukit lah ya. Waktu itu lokasinya dekat ke apa, sumber air terjun kecil gitu. Berarti pinggir sungai lah misalnya. Enggak sungai juga, jadi ada kayak mata air gitu. Terus ada air terjun kecil gitu. Nah di situ, nah waktu itu bikin tendanya di situ, bikin aja di situ. Bikin pas dari siang menjelang sore sih nggak serem ya, biasa aja gitu. Nah cuman udah mulai menuju maghrib, udah mulai agak perasaan merinding Ada yang lain itu ya, perasaan lain. Mungkin karena saya nggak pernah sih camping, cuman maksudnya nggak kayak gitu. Itu pengalaman pertama saya camping di tempat yang jarang orang campingin aja gitu. Pas habis adzan maghrib tuh mulai tuh kerasa agak nggak enak hati gitu kan. Mulailah bikin perapian, bikin makanan, cerita ngobrol-ngobrol sama temen. Biasa dari cerita pertemanan kayak gitu itu sampailah di cerita ngarang horor gitu. Biar teman-teman biasa kan nakut-nakutin biar pada susah tidur. Nah pas lagi nyerita horor gitu, kita lupa tuh, emang kita bikin tenda di dekat sumber air, tapi nggak terlalu dekat juga, mungkin jaraknya tuh sekitar 1 kilo lah dari si sumber air yang air terjun kecil itu. Main kok 1 kilo. Tapi nggak terlalu jauh lah. Kalau nggak 1 kilo mungkin berapa meter, nggak 1 kilo, hitungan meter ya. Masih bisa, nggak kerasa terlalu capek kalau sama jalan kaki lah. Lupa nggak ngambil air kalau mau pipis atau BAB gitu. Nah temen tuh pengen BAB ceritanya. Dia pergilah sendiri ke tempat air tadi buat ngambil air gitu. Berarti dari tenda ke sumber air sendirian? Udah biasa katanya gitu, memberanikan diri mungkin ya. Pulang dari sana dia tuh ngobrol, katanya kayak ada yang ngikutin katanya gitu. Wah saya pikir ini nakutin aja ya, udah biasalah kalau lagi kayak gitu kan suka nakut-nakutin ya, gitu. Jaya ya istilahnya mungkin. Wah masa ya pada nggak percaya. Iya bener katanya, tadi kayak ada laser gitu warna merah katanya gitu ngikutin. Pas lagi cerita sekolebat emang ada gitu kayak ya gitu. Cuman nggak mau saya ceritain, mungkin teman-teman saya juga sedikit lihat gitu sekelebat gitu, cuman nggak mau nyeritain gitu. Jadi bayangan apa perasaan lain kayak ngelihat, tapi kalau pas dilihat tuh set hilang gitu. Ya. Tadi kayaknya ada gitu cahaya merah gitu. Akhirnya nggak sama-sama cerita tuh, dia pada gimana. Cuman dari situ mulai tuh intensitas obrolan mulai berkurang, mungkin karena masing-masing dari mereka ngerasa ada yang ngawasin. Udah mulai malas buat cerita, pengen cepet-cepet masuk tenda gitu kan, pengen tidur. Akhirnya masuklah ke tenda, mungkin waktu itu sekitar jam 9:30 malam gitu pada masuk tenda. Malam ya. Nah di dalam tenda tuh nggak langsung tidur ya, ngobrol. Udah habis ngobrol diem. Nah yang dua nggak tahu tidur, nggak tahu, cuman merem aja. Tapi waktu itu saya merem tapi nggak tidur gitu, kayak ada yang apa ya, bahasa Indonesia yang ngendek goyang tenda. Cuman nggak terlalu kenceng gitu. Apa gitu ini, apa gitu, ada apa. Saya ya
nggak berani mastiin lah gitu ya, diem aja ngecek gitu. keluar gitu. Nggak malas ngecek keluar. Terus nggak tahu perasaan atau gimana pas saya lihat kan kalau di tenda tuh ada kayak apa buat jendela ya, gitu ya. Kecil. Dibuka dikit tuh kayak ada set merah gitu Yang lewat cahaya apa ya, kayak cahaya merah gitu tadi set gitu. Oh, saya malas banget itu masih takut juga ya kalau dicek. Takut. Akhirnya pas pagi-paginya bangun mereka mulailah cerita, "Woi, katanya kemarin malam itu saya juga lihat juga. Lihat gini-gini gitu." Nah, pas agak siang sekitar jam 10 perjalanan menuju pulang ada camping di sini cuma 1 hari aja. Semalam aja. Turun beli jajanan sama rokok dulu di warung. Ngobrol-ngobrol. Terus ditanya sama yang punya warungnya, habis pada dari mana gitu. Di warga sekitar. Nah, di warung situ tuh. Dari atas Bu, habis camping. Bukannya katanya di situ mah tempatnya agak sangat apa ya? Kalau bahasa Indonesia angker gitu. Mungkin yang dikatakan oleh warga sekitar udah tahu gitu kan. Pada tahu, cuman nggak tahu tuh teman saya kenapa pengen di situ katanya. Ya si yang warungnya tuh nanya, kenapa jangan katanya kok berani gitu camping di sana, padahal warga sini mah pada malas katanya ke situ. Kalau malam-malam, jangankan malam katanya, udah menjelang jam 4-5 aja udah pada males gitu ke lokasi yang di dekat air terjun itu tuh. Saya nggak tahu Bu, katanya saya disuruh sama teman saya yang orang BBS tuh dekat Cililin ya, tapi agak jauh lah dari Cililin. Tuh di situ katanya enak camping mah, katanya gitu, dekat sumber air katanya gitu. Airnya Ternyata mungkin temennya itu nggak tahu ngerjain, nggak tahu gimana ya nyuruh ke situ. Pantas aja gitu, ada perasaan aneh, cuman alhamdulillahnya nggak sampai yang gimana gitu. Jadi saya dari itu ngambil kesimpulan, ternyata nggak cuma kanak-kanak aja yang bisa ngerasain kayak gitu, orang dewasa juga kalau sengaja datang ke tempat kayak gitu mungkin aja bisa. Kalau kita nggak, emang pas kita ke situ nggak ada permisi, nggak ada apa ya juga nggak ngerti kayak gitu dari awalnya. Tiba-tiba bikin ini itu aja ya, mungkin itu sih pengalaman saya pas beranjak sedikit dewasa gitu. Ternyata bisa juga gitu. Ceritanya waktu pas camping di tempat yang belum dikenali atau diketahui ya. Cuma bertiga juga itu. Cuma bertiga. Mungkin di balik cerita Mas Kang Gani ada hikmah yang bisa diambil. Dari cerita yang saya dengar, ketika kita mau berbuat apapun, ketika kita ke tempat atau ke daerah yang belum permisi dulu lah, atau istilahnya kita ketahui dulu permisi atau izin ke warga sekitar. Maksudnya kan ada apa-apa, ketahui dulu lah di itu mana harusnya. Informasi yang harus digali itu benar gitu istilahnya. Terus jangan sompral, masih untung nggak ada yang kesurupan gimana. Itu lebih bahaya kalau gitu ya, jauh dari warga bertiga. Mungkin itu cerita yang bisa dibagikan ya Mak. Iya. Mudah-mudahan cerita yang barusan Kang Gani bagikan atau diceritakan sama Kang Gani ada cerita atau inspirasi yang bisa diambil. Terima kasih untuk semua teman-teman sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa membagikan lagi cerita mistis di sekitar kita. Saya Pian pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.